Alleluia, 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 Alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, e domnator, domnește de-a pururi, Alleluia, Alleluia, Dumnezeu, domnește de-a pururi, Alleluia, Alleluia, e domnator, domnește de-a pururi, Alleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah minggu ketiga sesudah Epifanias dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan New Normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sidang jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1 dan 2. Inilah hari Minggu. Semua orang percaya
Kita tabiskan ibadah kita dengan khotam dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 129 ayat 1 dan 3. Indah, mulia, bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya mengaku dosa kita dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 5 sampai dengan ayat 12. Perikop perasaan tenang dekat Allah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya,
yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Kembali sidang jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 3 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biarlah menyerah, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baiklah, kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Pendeta Dara Natalia Christina STH. Kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu kami menyendengkan telinga kami dan memiliki hati yang selalu ingin tahu akan setiap titah-titah Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna, agar firman ini dapat kami terima dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Dengan dua perikop Yesus tampil di Galilea dan perikop yang kedua Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita semua demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea,
memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini 24 Januari 2021 kita bersama-sama diperhadapkan dengan firman Tuhan, baik dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-5 sampai yang ke-12 dan Markus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai yang ke-20. Saya mengawali pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan menggarisbawahi sebuah kata, yakni panggilan. Panggilan merupakan nomina atau kata benda yang memiliki setidaknya ada 6 pengertian. Yang pertama adalah hal memanggil, yang berbicara tentang perbuatan atau cara seseorang memanggil. Lalu pengertian yang kedua adalah berbicara tentang yang dipanggil untuk bekerja. Berarti kemudian berbicara tentang seorang yang kemudian melakukan suatu pekerjaan, misalnya saja montir panggilan. Yang ketiga pengertiannya adalah merujuk pada sebutan nama. Misalnya tentang panggilan sehari-hari yang berbeda dengan kemudian panggilan dari nama lengkap. Misalnya kemudian sebutan-sebutan yang berbicara tentang sebuah karakter dari seorang anak yang disematkan dalam panggilan kesehariannya. Yang keempat, panggilan berbicara tentang imbauan. Yang kelima, pengertiannya adalah ajakan. Dan yang keenam, panggilan berarti undangan. Undangan kemudian yang sifatnya untuk mengajak orang lain dan mengingatkan orang lain. Misalnya kalau dalam kehidupan bergereja ada suara lonceng gereja yang mengingatkan misalnya ibadah minggu. Jadi panggilan atau kata benda nomina ini berbicara tentang hal memanggil, berbicara orang yang dipanggil untuk bekerja, sebuah profesi panggilan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjual barang atau jasa, sebutan nama atau panggilan hari-hari, imbauan, ajakan, maupun sifatnya adalah undangan. Perihal itulah yang Yesus lakukan ketika memulai kemudian penginjilan, memulai pelayanan memberitakan Injil Allah yang diawali dari Galilea pada saat itu. Ia mengawali dalam 3 tahapan panggilannya yang dilakukannya setelah ia kemudian melaksanakan puasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. 3 tahapan itu adalah dalam ayat yang ke-15. Di sana disebutkan bahwa mereka atau umat Tuhan dipanggil untuk bertobat. Dalam bahasa Ibraninya syub atau Yunaninya metanonia, epistrope, yang berarti pertobatan, seruan atau panggilan dari Yesus ini merupakan undangan bagi setiap orang untuk melakukan perubahan hati, sikap, pikiran dan juga pandangannya, berbalik dari dosa kesalahan pada kebenaran Allah. Dan ini tentunya digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya dipanggil dalam tahapan yang pertama untuk bertobat. Kemudian panggilan yang kedua adalah sama di dalam ayat yang ke-15, adalah panggilan untuk percaya. Setelah panggilan bertobat,
untuk mengalami perubahan dalam segala aspek kehidupan dari yang berdosa atau bersalah tadi pada suatu kebenaran Allah yang digerakkan oleh Roh Kudus. Panggilan yang kedua adalah percaya kepada Injil yang berfokus pada keselamatan di dalam diri Yesus Kristus sebagai seorang penebus juru selamat yang menawarkan hidup yang kekal dengan kehadirannya di tengah-tengah dunia. Jadi bertobat tidak cukup kalau kemudian orang tidak memenuhi panggilan tahapan yang kedua, ia percaya kepada Kristus. Sampai di sana, panggilan yang ketiga kemudian dilanjutkan dalam perikop yang kedua, yakni panggilan untuk mengikuti Yesus, ayat yang ke-16 sampai yang ke-20. Di sana disebutkan kemudian panggilan ini haruslah direspon tanpa ragu-ragu. Ketika ia katakan, ikutlah, maka mereka melepaskan tugas dan rutinitas sebagai penjala ikan untuk kemudian menjadi penjala manusia. Mereka merespon pada saat itu yang dipanggil tanpa ragu-ragu terhadap panggilan mengikuti Kristus. Kesiapan memikul salib dan menyangkal diri, kesiapan sekaligus pula untuk belajar dari sang guru tentang ajaran dan perintah Tuhan yang berfokus pada keteladanan, kehidupan Yesus, pelayanannya, dan pemberitaan Injilnya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, perihal kemudian firman Tuhan ini di minggu terakhir di bulan Januari ini, kita juga bersama-sama dipanggil oleh Tuhan dalam panggilan yang sama. Tentunya di awal tahun 2021, dengan perjuangan yang panjang masih di masa pandemi sekaligus berbagai macam bencana alam, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang menyentak kita sampai saat ini, gunalah kesempatan itu bagi kita untuk memaknai, kita dipanggil juga oleh Tuhan untuk apa? Lebih memperbaiki diri dalam pertobatan kita kepada Tuhan dari yang bersalah dan berdosa pada kebenaran Allah, lebih percaya lagi kepada Kristus Sang Penebus Penyelamat agar kita beroleh hidup yang kekal, lebih lagi setia di dalam memikul salib menyangkal diri tanpa ragu agar kita kemudian tetap belajar dari Sang Soko Guru supaya hidup kita tetap berfokus kepada Tuhan dan setia memikul salib kita. Mari kita menjawab panggilan Tuhan dengan senantiasa keteguhan iman dan pengharapan kita. Roh Kudus akan menolong kita sehingga dengan setia, dengan keberanian, ketika ia katakan mari ikutlah, kita pun akan mengikuti Tuhan dengan setia. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan bersama-sama masuk dalam saat teduh sebelum kita masuk di dalam syukur dan syafaat kita. Saat ku dalam kesesakan,
jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami menaikkan terima kasih ya Allah sampai hari ini begitu nyata pertolongan Tuhan. Sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan perjuangan hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang kami terima. Kami datang dalam ibadah kami dengan satu pengakuan yang sama, Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Olehnya ya Tuhan, terimalah pujian, hormat, dan pengakuan iman kami ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menolong dan memberkati kami semua umat-Mu, bahkan ketika kami dikokohkan oleh setiap kebenaran firman, agar oleh firman Tuhan yang kami terima pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami boleh senantiasa menjawab panggilan kami dengan setia, agar kami terus memperbaharui diri kami melewati pertobatan kami. Semakin hari kami semakin teguh dalam iman dan percaya, semakin hari pula ya Tuhan, kami senantiasa semakin setia di dalam mengikuti Engkau. Roh Kudus Tuhan kiranya berkuasa atas kami semua, sehingga oleh pertolongan kuasa Roh Kudus kami mampu melakukan firman yang telah diperdengarkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga pada saat ini ingin menaikkan permohonan syukur dan syafaat kami. Secara khusus ya Tuhan, kami senantiasa mendoakan setiap kehidupan dari jemaat kami, secara khusus yang ada di jemaat GKI Tam yang Layang dan pada umumnya di seluruh kawasan gereja Kalimantan Evangelis. Kiranya Engkau Allah yang senantiasa berkenan memberkati setiap kehidupan dari jemaat kami, sehingga tiap-tiap rumah tangga mengalami perjumpaan dengan Allah dalam setiap perjalanan hari-hari yang dilewati. Allah menganugerahkan pertolongan dan damai sejahtera, sehingga kehidupan tiap-tiap keluarga Kristen beroleh anugerah dan pertolongan Tuhan ketika mereka melakukan tugas dan perjuangan kehidupan. Setiap suami istri saling kasih setia dengan yang lain, sehingga dalam perjalanan kehidupan satu dengan yang lain menjaga kekudusan kehidupan rumah tangga. Allah juga memberkati dalam tugas dan peranan sebagai ayah dan ibu bagi senantiasa anak-anak yang boleh dilahirkan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga oleh pertolongan Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian senantiasa diperoleh setiap para orang tua Kristen di dalam mereka mendidik membesar anak-anak dan menghantar mereka bertumbuh dalam iman pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah memberkati setiap usaha dan kerja sehingga semuanya tetap senantiasa beroleh kecukupan kelimpahan, sebab kami percaya di atas perjuangan dan kerja keras Engkaulah sumber senantiasa berkat yang menganugerahkan segala berkat-berkat terbaik atas tiap-tiap rumah tangga. Kami serahkan pula setiap pergumulan dan persoalan. Kami mengandalkan Engkau di dalam segala sesuatu, sebab kami menyadari akan diri kami yang terbatas. Saat bergumul kami tidak ingin kehilangan pengharapan,
Biarlah hati yang tabah, pikiran yang tenang dapat menuntun kami senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga ketika kami bergumul dalam berbagai macam persoalan hidup, kami mampu mencari jalan keluar, dan segala hal yang boleh senantiasa kami lakukan dengan mengandalkan Tuhan akan menuntun kami pada senantiasa penyelesaian yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga akan senantiasa mengingat di dalam segala proses kehidupan, terlebih dalam tiap rencana, harapan, impian, dan cita-cita. Tentunya ya Tuhan, ketika kami manusia hanya mampu berencana, kami ingin melibatkan Tuhan senantiasa dalam tiap rencana kehidupan kami. Sebab keberuntungan dan keberhasilan hanya dapat kami raih jika kami mengundang Tuhan di dalam setiap rencana-rencana hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami, biarlah mereka tetap senantiasa ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Mereka dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan, dalam senantiasa mencari pekerjaan pasangan hidup. Putra-putri kami hanya serahkan dalam pimpinan dan kuasa pemeliharaan Tuhan saja. Kami percaya tiap langkah-langkah kecil menuju kehidupan masa depan yang baik, Allah ada di sana untuk menuntun dan memberkati. Kami juga menyerahkan pula ya Tuhan, setiap jemaat kami yang pada saat ini mengalami pergumulan persoalan, mereka yang sakit, biarlah beroleh kesembuhan dan kepulihan. Bagi mereka yang saat ini terpapar oleh virus COVID-19, uluran kasih dan pertolongan berkat yang datang dari Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan. Kami menyerahkan proses vaksin yang dilakukan pada saat ini, biarlah semuanya efektif untuk senantiasa memberikan kekebalan bagi kami dari segala virus. Terima kasih Tuhan, kami juga mengingat mereka yang bersedih karena duka cita. Kiranya Allah memberikan penghiburan dan penguatan. Sebab kami percaya penghibur yang sejati, kawan yang sejati hanyalah Allah. Sehingga mereka yang meratap dan menangis akan senantiasa diubah menjadi sukacita, kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami serahkan mereka yang bersyukur karena pertambahan usia kelahiran perkawinan, biarlah semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Panjang umur, sehat dan kuat, bertambah sukacita dari pertambahan usia yang diterima, biarlah di dalam tangan Tuhan tetap dipakai menjadi berkat bagi kehidupan senantiasa dalam keluarga, dalam jemaat, dalam bermasyarakat. Bagi keluarga Kristen yang rindu kehadiran putra-putri dalam rumah tangga, biarlah Tuhan memberkati buah kandung, menjawab setiap doa pengharapan dan usaha tepat di waktu terbaik Tuhan sendiri. Kami serahkan dalam doa ini pula ya Tuhan, setiap keberadaan jemaat kami yang berbahagia karena tiap berkat Tuhan, baik dalam keberhasilan usaha, dalam keberhasilan pendidikan, dalam kenaikan jabatan, Allah juga memperlengkapi dengan syukur terbaik, sehingga hidup mereka terus senantiasa berdaya guna terhadap sesama, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan dalam doa bencana alam yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ini, Tuhan memberkati dan senantiasa memberikan pertolongan, bahkan melewati senantiasa kehidupan masyarakat yang saling topang menopang, melewati segala kebijakan dan juga sigapnya pemerintah untuk menanggulangi bencana. Semuanya tetap senantiasa memberikan jalan keluar, mengatasi segala sesuatu. Kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Ajarkan kami dari bencana alam ini pula agar kami bijak dalam mengelola alam kami. Kami rindu juga menyerahkan setiap pelayanan jemaat Tuhan dalam kehidupan bergereja. Kiranya Allah terus senantiasa turut campur tangan memberkati pekabaran Injil yang dilakukan, melewati para pendeta, melewati penatua diakon, melewati setiap orang dengan karunia dan talenta masing-masing di dalam melakukan tugas dan pelayanan, agar semua tetap dipakai secara sempurna dalam kuasa Tuhan, mendatangkan kemuliaan nama Tuhan dan pertumbuhan iman yang luar biasa di dalam kehidupan jemaat. Dalam doa ini kami juga serahkan sinode umum yang ke-24 GKE yang akan dilaksanakan di Kuala Kurun pada bulan April nanti di Kabupaten Gunung Mas. Kiranya Tuhan senantiasa menolong segala usaha dan upaya dari panitia dalam mempersiapkan segala sesuatu, sehingga sinode umum ini dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan juga pelayanan terbaik Gereja Kalimantan Evangelis. Kami senantiasa serahkan bangsa dan negara kami, para pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah-daerah,
secara khusus yang ada di Kabupaten Barito Timur ini. Biarlah Tuhan terus senantiasa menolong, menopang, memberkati dengan hikmat dan bijaksana yang datang dari Tuhan. Sehingga sebagai tangan kanan Tuhan di dalam pemerintahan, mereka boleh senantiasa mengembankan tugas dan tanggung jawab dengan senantiasa setia, sehingga melakukan tugas dan peranan tersebut mendatangkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat. Pun pakailah kami warga gereja, agar kami mampu juga melakukan tugas dan tanggung jawab kami, kewajiban kami sebagai warga negara yang baik, agar kami mampu membangun sinergi yang baik dengan kehidupan bersama dengan pemerintah, memberikan senantiasa kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang makmur dan maju. Terima kasih ya Allah, kami datang kepada Tuhan dengan setiap gumul dan juang, dengan segala rangkaian harapan dan impian kami. Kami percaya Allah Maha Tahu, Allah mendengar tiap doa-doa kami semua yang menjadi bagian dari syukur dan syafaat kami ini. Kami serahkan dalam satu nama yang berkuasa, Sang Kepala Gereja, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengingat, mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kesempatan kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah nas pengantar untuk persembahan syukur dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita menyanyi dengan keyakinan bahwa Allah akan melipatkan gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi, nyanyikanlah kidung baru nomor 72 ayat 1 dan 3. Nama Yesus berkumandang. Sejarah dunia
kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.